Oke, untuk presentasi selanjutnya kepada saudari Onasih, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang menganalisis prosedur pengujian kesesuaian fungsi produk, barang, atau jasa. Hakikat pengujian produk yaitu pengujian produk merupakan sebuah strategi dalam meningkatkan perlindungan konsumen terhadap kegiatan propaganda produk yang bisa merugikan konsumen. Jadi, dengan adanya pengujian produk itu dapat memberikan gambaran bahwa produk tersebut diminati konsumen atau tidak, sehingga secara umum dapat menunjukkan selera pasar. Jadi, pengujian produk ini perlu untuk mempertimbangkan pengujian produk. Aspek khasiat terutama bagi produk-produk yang sifatnya memberikan manfaat tertentu, artinya produk yang ditawarkan tersebut itu sesuai iklan yang ditawarkan. Keuntungan pengujian produk. Yang pertama, menjajaki strategi pemasaran. Jadi secara tidak langsung pada saat kita menguji produk, maka kita juga menjajaki yang namanya strategi pemasaran. Apabila suatu produk dan jasa hanya menjual satu produk, maka perusahaan akan mengalami kendala pada aspek pemasaran. Dengan penjualan produk, kita dapat mengetahui strategi pemasaran mana yang akan diterapkan. Dengan adanya pengujian produk, produsen produk dapat fitur-fitur yang tidak dibutuhkan oleh konsumen. Yang dalam hal ini adalah masyarakat umum, sehingga produsen produk dapat menghemat biaya produk. Selain itu, produsen produk mengetahui konsumen jenis apa yang bisa dijadikan sasaran penjualan konsumen, seperti apa yang dapat ditargetkan untuk penjualan. Yang kedua, memberikan umpan balik yang tak terduga, yaitu pada saat kita melakukan pengujian produk, terkadang ada ide baru yang muncul atau yang datang dari riset konsumen. Misalnya sebelum melakukan pengujian produk, ada produsen yang menjual makanan segar dengan keunggulan produknya itu segar, selalu segar. Tapi konsumen ingin tidak hanya segar, ingin juga sehat. Makanya si produknya dibuatlah tidak hanya segar tetapi rendah kalori juga, seperti itu. Terus yang ketiga, upaya mengatur strategi merek. Konsumen membeli produk karena produsen tersebut memiliki merek terkenal atau memiliki reputasi untuk keamanan dan performa produk. Dengan melakukan pengujian produk, perusahaan dapat mengetahui persepsi custom mengenai produk dalam kaitannya dengan keamanan dan performanya. Yang keempat itu membantu produsen mencermati kesalahan. Jadi produsen itu hanya bisa mengetahui produknya setelah produk yang telah mereka produksi itu digunakan oleh konsumen. Jadi produknya itu bagus atau tidak digunakan oleh konsumen tergantung dari pembelian konsumen, apakah laris atau tidaknya produk. Metode pokok untuk menguji pasar produk konsumen. Ada 4, yaitu yang pertama shelf-life research, yaitu dalam metode ini konsumen yang pada awalnya mencoba sebuah produk secara gratis ditawarkan lagi produk tersebut atau produk pesaing dengan harga yang lebih murah. Kemudian perusahaan akan memperhatikan berapa kali konsumen menentukan produk perusahaan serta tingkat kepuasan mereka. Terus yang kedua, simulasi tes market. Metode ini memerlukan 30 hingga 40 pembeli yang kualitatif
pusat pertokoan, ataupun tempat-tempat lainnya. Perusahaan akan menanyakan beberapa hal yang mereka bekerja sama dengan awareness dan prevensi mereka terhadap banyak sekali merek pada jenis produk tertentu. Mereka sanggup apa saja diundang untuk menyaksikan iklan singkat, termasuk di dalamnya yang populer ataupun yang masih baru. Lalu dalam penayangan iklan tersebut disisipkan iklan produk baru. Kemudian konsumen akan memberikan jumlah uang yang akan diminta untuk tiba sebuah toko khusus di mana mereka sanggup membelanjakan uang yang sudah diberikan tersebut sesuai kebutuhan. Yang ketiga itu kontrol test marketing. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk menguji dampak faktor dalam toko dan iklan terbatas pada sikap pembeli konsumen tanpa harus melibatkan konsumen itu sendiri secara langsung. Simple konsumen akan diwawancarai untuk mendapatkan kesan mereka terhadap produk yang bersangkutan. Terus yang terakhir test market. Test market ini adalah cara utama dalam menguji sebuah produk baru dalam situasi yang sama dengan yang nantinya akan dihadapi dalam peluncuran produk yang bersangkutan. Perusahaan umumnya akan bekerja sama dengan perusahaan riset dalam menentukan kota di mana wiraniaga perusahaan nantinya akan mencoba membujuk para distributor biar bersedia untuk menjual produk perusahaan. Sekian.